Bersamaku tugasku menemanimu. Setelah Eru Iluvatar memanifestasikan musik Ainur menjadi Ea atau alam semesta, mereka, para Ainur turun ke dunia dan mereka disebut sebagai Valar, kekuatan dunia. Bersamanya turun juga roh-roh yang lebih rendah dibanding Valar. Mereka disebut sebagai Maiar atau bisa dikatakan sebagai pembantu atau asisten para Valar. Penasaran dengan kisahnya? Kita masuk ke lorong fantasi. Pada awalnya, Eru Iluvatar menciptakan Ainur, roh-roh kudus, dari pikirannya, dari musik yang dimainkan Ainur, dan dimanifestasikan menjadi wujud oleh Iluvatar, jagat raya tercipta. Mereka turun ke dunia pada awal waktu, dan tinggal di dalamnya. Yang agung di antara para roh, mereka disebut Valar, kekuatan Arda. Mereka dibagi menjadi dua. Ada Seven Lord of the Valar dan Seven Queen of the Valar. Nama-nama para Lord of the Valar, di antaranya Manwë, Ulmo, Aule, Orome, Mandos, Lorien atau Irmo, dan Tulkas. Nama-nama di antara para Queen of Valar: Varda, Yavanna, Neina, Este, Vaire, Vana, dan Nessa. Melkor. Di manakah Melkor? Kenapa tidak disebut di antara para Lord dan para Queen of the Valar? Jadi, bisa dianggap di sini, Melkor sudah tidak dianggap atau masuk ke dalam jajaran para Valar. Di sini, Melkor sudah dikatakan sebagai kejahatan dunia. Manwë dan Melkor adalah saudara sebenarnya, dan Melkor adalah Ainur terkuat pada awalnya. Tapi, Manwë sangat disayangi oleh Iluvatar dan ditunjuk menjadi yang pertama dari semua raja yang ada dan menempati Valinor. Manwë, pemimpin para Valar, penguasa angin, awan, dan semua wilayah udara, penguasa langit, dan penguasa nafas Arda. Varda, Lady of the Star, Dewi Bintang, istri Manwë. Ia melihat lebih jauh dari semua mata lainnya. Tidak ada yang luput dari pandangannya serta penglihatannya. Manwë dan Varda tinggal di atas Oilose, menara paling ujung Tanykutil, pegunungan tertinggi di bumi. Ulmo adalah penguasa air. Ia terkuat setelah Manwë. Ia tak pernah lama berdiam di suatu tempat. Ia bergerak sesukanya di semua perairan. Semua laut, danau, sungai, air mancur ada di dalam perintahnya. Aule, penguasa atas semua zat yang membentuk Arda. Ia menguasai bahan-bahan amber. Ia seorang pandai besi dan ahli dalam semua kerajinan. Ia dan Melkor punya kemiripan dalam hal pemikiran dan kekuatan. Yavanna adalah pasangan Aule, pemberi buah, pecinta semua yang tumbuh di bumi, atau dewi segala makhluk hidup di bumi. Mandos atau Namo, penguasa roh. Ia tinggal di sebelah barat Valinor. Ia Domsman of the Valar. Dia bisa dikatakan penguasa dunia bawah, tugasnya menghakimi. Vaire adalah pasangan Mandos. Ia adalah penenun kisah dunia. Irmo adalah penguasa mimpi dan vision atau penglihatan masa depan. Ia tinggal di Lorien atau biasa disebut Lorien. Este yang lembut, penyembuh rasa sakit dan kelelahan, atau penguasa peristirahatan. Neina adalah Valar yang bertanggung jawab atas belas kasihan dan kesedihan. Ia bertempat di tepi barat Valinor. Tulkas adalah Valar yang suka berperang. Ia kuat dan cepat. Ia tak perlu kuda dan tak perlu senjata. Nessa, ia adalah Dewi Tarian dan istri Tulkas. Orome adalah raja yang perkasa. Ia kurang kuat dari Tulkas, tapi lebih mengerikan dalam kemarahan. Ia juga disebut penguasa hutan. Vana adalah Valar penguasa kecantikan dan kemudaan. Mereka semua memegang kesetiaan di bawah Eru Iluvatar. Meskipun Manwë adalah raja mereka dan memegang kesetiaan mereka di bawah Eru, dalam keagungan mereka adalah rekan-rekan, melebihi semua yang lain, baik dari Valar dan Maiar atau dari Ordola yang telah dikirim Eru Iluvatar ke Ea atau dunia. Datang roh-roh lain yang keberadaannya juga dimulai sebelum dunia, dengan urutan yang sama dengan Valar, tetapi dengan derajat yang lebih rendah. Itu adalah Maiar, orang-orang Valar dan pelayan dan pembantu mereka.
Jumlah mereka tidak diketahui oleh para peri dan hanya sedikit yang memiliki nama dalam bahasa anak-anak Iluvatar. Maiar adalah roh-roh promedial yang diciptakan untuk membantu Valar. Jumlah mereka banyak, tapi yang diketahui namanya hanya sedikit. Mereka hanya sedikit lebih rendah dari Valar. Bisa dikatakan Maiar terkuat tidak bisa mengalahkan Valar terlemah. Di antara para Maiar, Eonwe adalah pemimpin para Maiar, pembawa panji dan berita Manwe yang memiliki kekuatan senjata tidak tertandingi oleh siapapun di Arda. Ilmari adalah pelayan perempuan Varda. Os adalah pelayan atau pengikut Ulmo. Ia yang mencuci pantai atau bisa disebut sebagai ombak. Unin adalah pasangan Os, Lady of the Seas. Ia bertugas menahan keliaran Os atau keliaran ombak. Salmar ia adalah Maiar dari Ulmo, pencipta Ulumuri. Melion adalah pelayan Fana dan Este. Ia tinggal di Lorien, merawat pohon-pohon dan bunga di Taman Irmo. Olorin melayani Manwe, Raja Angin, dan Varda, Ratu Bintang. Tapi jalannya sering membawanya ke rumah Neina, dan darinya dia belajar belas kasihan dan kesabaran. Ia adalah Maiar paling bijaksana. Kurumo adalah Maiar dari Aule. Mairon adalah pelayan dari Aule yang berubah kesetiaan kepada Melkor dan menjadi pangeran kegelapan setelah Melkor. Aywendil melayani Yavanna. Alatas dan Palando adalah milik Orome atau bisa dikatakan sebagai pelayan Orome. Arin adalah pelayan Vana, pemandu matahari. Tilino adalah pelayan Orome sebagai pengarah bulan. Balrog adalah Maiar yang rusak atau kita kenal sebagai iblis. Ada salah satu lagi makhluk yang mungkin tidak bisa dikatakan sebagai Maiar, tapi telah ada setelah dunia dibuat. Ia adalah Unggolia, laba-laba raksasa yang muncul dari kegelapan. Di masa depan, akan ada 5 Maiar yang akan dikirim oleh para Valar, di mana mereka akan menyamar sebagai Istari untuk membantu para anak-anak Iluvatar untuk mengalahkan Sauron, pangeran kegelapan setelah Melkor. Di antara 5 Maiar yang turun ke dunia yang dikirim menjadi seorang Istari, mereka bisa dikatakan sebagai orde penyihir, tua dan kuat. Di antaranya adalah Alatas dan Palando, di mana kita menyebutnya sebagai Blue Wizard. Kurumo yang kita kenal sebagai Saruman, Saruman the White. Aywendil kita kenal sebagai Radagast, the Brown. Dan Olorin, kesayangan kita bersama yang dikenal sebagai Mithrandir, atau kita kenal lagi sebagai Gandalf the Grey. Melkor membenci laut karena dia tidak bisa menaklukkannya. Dikatakan bahwa dalam pembuatan Arda, dia berusaha untuk menarik Os ke kesetiaannya, menjanjikan kepadanya semua wilayah dan kekuatan Ulmo jika dia mau melayaninya. Jadi, dahulu kala terjadi gejolak besar di laut yang merusak daratan. Tapi, Unin atas doa Aule menahan Os dan membawanya ke hadapan Ulmo, dan dia diampuni dan kembali ke kesetiaannya, di mana dia tetap setia. Melkor, yang oleh para elf disebut sebagai Morgoth, musuh kegelapan dunia. Kekuatan besar diberikan kepadanya oleh Iluvatar, dan dia setara dengan Manwe. Dalam kekuatan dan pengetahuan semua Valar lainnya, ia memiliki bagian, tetapi dia mengubahnya untuk tujuan jahat dan menyia-nyiakan kekuatannya dalam kekerasan dan tirani. Karena dia mendambakan Arda dan semua yang ada di dalamnya, menginginkan kerajaan Manwe, kekuasaan atas alam rekan-rekannya. Dari kemegahan, dia jatuh melalui arogansi dan kehinaan, roh yang boros dan tanpa belas kasihan. Ia menjadi pembohong tanpa rasa malu. Dia mulai dengan keinginan cahaya. Dia turun melalui api dan murka ke dalam nyala api yang besar. Dan kegelapan yang paling dia gunakan dalam pekerjaan jahatnya atas Arda dan mengisinya dengan ketakutan untuk semua makhluk hidup. Namun begitu besar kekuatan pemberontakannya, dia bersaing dengan Manwe dan semua Valar. Tapi dia tidak sendiri, karena banyak Maiar yang tertarik pada kemegahannya di hari-hari kebesarannya dan tetap dalam kesetiaan hingga kegelapannya, dan orang lain yang dia rusak setelah itu untuk melayaninya dengan kebohongan dan hadiah berbahaya. Yang mengerikan di antara roh momok api yang di dunia tengah disebut Balrog, setan teror atau iblis teror. Di antara hamba-hambanya yang memiliki nama paling besar adalah roh yang oleh Elder disebut Sauron atau Gortaur, si kejam. Pada awalnya dia adalah Maiar dari Aule. Di semua perbuatan Melkor the Morgoth atas Arda,
Dalam tipu daya liciknya, Sauron memiliki bagian dan hanya kurang jahat daripada tuannya karena selama ini ia melayani orang lain dan bukan dirinya sendiri. Tetapi setelah bertahun-tahun, dia bangkit seperti bayangan Morgoth dan berjalan di belakangnya di jalan yang sama menuju Void. Demikian penjelasan dan kisah-kisah para Valar dan Maiar yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di part selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you.